Setiap harinya kita pasti ketemu dengan manusia lainnya. Kecuali kamu hidup di gua di atas gunung terkecil di Antartika sana. Nah, kita tidak mungkin hidup sendirian karena kita perlu interaksi. Kadang misalnya dengan teman sekolah atau sama Pak Polisi yang lagi mengatur di jalan, atau sama kakak atau adik. Kita hidup menjadi sulit banget kalau kita setiap hari sendiri saja, ya bukan? Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita bentuknya bisa bermacam-macam. Kayaknya semisal tiap pagi kita salaman dengan kedua orang tua kita, terus kadang di jalan kita tiba-tiba marah karena kita kena macet dan mengakibatkan kita telat di sekolahan. Lalu sesampai sekolah, kita langsung mengikuti upacara bendera yang berada di halaman sekolah. Lalu, Anda pernah mikir gak kenapa setiap hari kita harus wajib bersalaman kepada kedua orang tua kita? Yang kedua, kenapa sih kok bisa macet di jalanan? Yang ketiga, kenapa kok tidak boleh telat saat masuk sekolah? Yang keempat, kenapa harus dilakukan upacara bendera setiap hari Senin? Nah, kita akan cari tahu mengenai semua itu tentang manusia, terutama kamu. Iya, kamu akan belajar tentang diri kamu sama aku, Qorisatul Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qorisatul Ilmiah, NPM 122110053, kelas 4B, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas IFET Semarang. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu sosiologi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sosiologi mulai dikenal oleh filsuf Prancis yang bernama Auguste Comte tahun 1800-an. Dia ingin ada ilmu pengetahuan yang sistematis mempelajari masyarakat sehingga bisa diperoleh cara menyelidiki dan memecahkan masalah desa di sekitarnya. Pas kita melihat kemacetan lalu lintas atau waktu kita berargumen di sekolahan, kurang pas kan kalau kita mencari solusinya dengan ilmu kimia maupun biologi. Nah, makanya muncullah sosiologi sebagai ilmu untuk menjawab fenomena sosial di masyarakat. Terus, sebenarnya apa sih sosial itu? Sosiologi adalah ilmu yang mengaji masyarakat dan perilaku manusia. Ingat, ada dua hal itu, yaitu masyarakat dan perilaku manusia. Di dalam masyarakat terdapat unit kecil mengenai, yaitu pertama, kamu, kedua, ibu bapak, ketiga, teman-teman sekolah, dan keempat, si doi. Mereka satu persatu disebut individu. Nantinya individu-individu ini
akan saling berinteraksi, berhubungan, dan saling mempengaruhi. Jadi, bisa dikatakan sosiologi ini mempelajari tentang interaksi antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat, bahkan masyarakat dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok orang yang berada di satu tempat yang sama, di mana terjadi sebagian besar interaksi adalah antara individu dengan individu yang berada dalam satu kelompok tersebut. Seperti di waktu kamu kena macet, di sekitar kamu bisa disebut dengan masyarakat karena saling berinteraksi. Bagaimana dalam perilaku manusia? Kamu bayangin, kamu naik motor di perampatan jalan raya, terus kamu kejebak macet. Kendaraan di belakang kamu terus-terusan klakson dengan tujuan agar kendaraan di depan kamu ikut jalan. Tapi karena kendaraan di depan nggak jalan-jalan, pengendara-pengendara lain juga ikut membunyikan klakson. Kamu jadi ikutan, padahal ya di sisi lain kamu udah mencoba sabar untuk tidak membunyikan klakson kamu, tapi kamu terpicu untuk bunyi klakson kamu juga karena kelakuan lain juga tanpa kamu sadari. Apa yang dilakukan orang-orang di sekitar kamu itu akhirnya mempengaruhi kamu untuk melakukan sebuah tindakan, kan? Nah, beberapa contoh itu contoh perilaku manusia. Tentunya perilaku manusia itu ada macam-macam, kan? Jadi pas kita bilang bahwa sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat dan perilaku manusia, artinya sosiologi itu luas banget, bahkan lebih luas dari ilmu-ilmu lainnya, tergabung dalam kelompok ilmu sosial. Ilmu sosial kayak ekonomi, sejarah, geografi. Mereka mempunyai fokus dan perspektif yang berbeda. Semuanya termasuk sosiologi. Mencoba untuk melibatkan fenomena sosial secara lebih objektif dengan mencari pola-pola melalui observasi secara berulang-ulang. Ilmu sosial mengkaji itu semua melalui sudut pandang atau perspektif yang unik. Sudut pandang sosiologi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmu sosiologi hal yang umum dari sekumpulan fenomena yang spesifik. Yang kedua, melihat hal yang asing dari fenomena umum yang dikenal. Contoh perspektif yang pertama yaitu pembagian anggota masyarakat yang lebih umum, seperti adanya anak-anak dan orang tua, wanita, pria, ada orang kaya dan ada orang miskin. Contoh perspektif yang kedua adalah ringan macet yang terjadi di jalan setiap pagi, apalagi kamu tinggal di Jakarta. Jadi kamu terima aja kalau Jakarta tuh sering macet gitu kan. Tapi dalam sudut pandang sosiologi pasti bertanya-tanya, bukan? Kenapa sih kok terjadi macet? Apa sih? Apa kebanyakan kendaraan? Atau sempitnya jalanan? Jadi kita mencoba cari yang asing nih. Ciri-ciri sosiologi yang pertama ada non-etis. Artinya tidak memikirkan baik buruk suatu persoalan untuk pribadi. Yang kedua, empiris,
merupakan fenomena yang disampaikan berdasarkan penemuan hasil observasi dan tidak bersifat spekulatif atau hanya sekedar pendapat berdasarkan teori. Masih ada dua ciri-ciri sosiologi. Yang ketiga adalah teoritis. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menyusun kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengamatan untuk menjelaskan sebab dan akibat agar menjadi sebuah teori. Ciri yang keempat dan terakhir adalah kumulatif, merupakan teori-teori yang sudah ada sebelumnya dapat digunakan untuk membuat kesimpulan yang baru. Caranya kita bisa pakai seperti diagram Venn. Ada sebuah kasus yaitu pembelian kendaraan pribadi meningkat. Terus sebelah kiri ada keistimewaan kendaraan. Nah, dari kedua bisa kita simpulkan dengan mengambil irisannya. Kemacetan itu karena orang-orang banyak memakai kendaraan pribadi. Oke teman-teman, di video kali ini udah belajar tentang apa itu sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji masyarakat dan juga perilaku manusia. Di sosiologi ini mencoba untuk memahami fenomena sosial di kehidupan sehari-hari dan juga melihat masyarakat dari skala paling kecil sampai skala yang paling besar. Lalu kita sudah mempelajari mengenai perspektif sosiologi. Dan ada ciri-ciri sosiologi, terdapat non-etis, lalu teoritis, empiris, dan kumulatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.